Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Silvi Aprilia dengan NIM PO 713902000069. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas biostatistik yang diberikan oleh Bapak Dr. Andes Hisran, ME APT. Dalam video ini saya akan menjelaskan latihan tentang non-parametric test, di mana yang akan dibahas dalam video ini adalah uji Mann-Whitney dan chi-square. Untuk yang pertama yaitu kita akan melakukan uji chi-square. Di sini sudah ada data-datanya di dalam Excel ini. Sudah ada tentang karakteristik responden, yaitu berdasarkan pendidikan, jenis kelamin, dan pekerjaan. Kemudian juga ada data atas jawaban responden, yaitu terdiri dari 5 pertanyaan, yaitu P1, P2, P3, P4, dan P5. Baiklah, di sini sebelumnya kita totalkan dulu dari jawaban dari 5 pertanyaan ini. Jawaban responden yaitu menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, kemudian blok dari P1 sampai P5, kemudian enter. Didapatkan hasil 11. Untuk yang selanjutnya kita tinggal klik 2 kali sebelah kanan, lalu akan muncul ke bawah. Nah, untuk persentase, di sini kita persentase menggunakan rumus sama dengan total dibagi 15, kemudian dikali dengan 100. Lalu didapatkan hasil 73. Begitu juga untuk yang ke bawahnya, sama seperti tadi, yaitu kita klik 2 kali pada sebelah kanan. Kenapa tadi di persentase kita bagi 15? Karena jawaban tertinggi, tingkat pengetahuan tertinggi, kita mengasumsikan bahwa pengetahuan tertinggi itu ada di nomor 3, yaitu di mana yang satu yaitu tingkat pengetahuan kurang, untuk yang kedua tingkat pengetahuan sedang, dan untuk yang ketiga adalah tingkat pengetahuan tinggi. Nah, berarti untuk pengetahuan tinggi itu nilainya 3. Sedangkan di sini ada 5 pertanyaan, berarti 5 dikali 3 sama dengan 15. Kenapa kita pakai 3? Karena harapan kita adalah responden itu tingkat pengetahuannya tinggi dari 5 pertanyaan ini. Baiklah, untuk menentukan tingkat pengetahuan, kita ada langkah-langkahnya, yaitu kita akan mencari nilai rata-rata dan standar deviasinya, kemudian kita akan mengelompokkan tingkat pengetahuan tersebut. Baiklah, caranya yaitu dari data presentasi ini kita copy. Data presentasi kita copy. Setelah di copy, lalu kita masuk ke sistem SPSS-nya, lalu kita pastekan di bagian data view. Kita paste di bagian data view, lalu muncul data seperti ini. Kemudian kita masuk ke variable view. Kita ke variable view untuk kita ganti namanya menjadi tingkat pengetahuan, atau kita singkat menjadi TP. Kemudian desimalnya kita ganti menjadi 0. Kemudian untuk mencari rata-rata dan standar deviasinya kita klik analyze. Kemudian deskriptif statistik, kemudian frekuensi. Nah, pada bagian frekuensi ini TP-nya kita pindahkan ke sebelah kanan atau pada bagian variabel. Nah, kita pindah, kemudian kita klik statistik. Lalu tadi kita akan mencari rata-rata sama standar deviasi. Jadi ini kita boleh conteng semua. Ini sudah termasuk di rata-ratanya atau min. Kita pakai standar deviasi, maksimum, dan minimum. Lalu kita continue, lalu kita klik OK. Nah, muncullah frekuensinya. Di sini dapat kita lihat bahwa rata-ratanya adalah 68,47. Kita bulatkan saja menjadi 68. Di sini tadi sudah tertulis bahwa rata-ratanya adalah 68. Kemudian untuk yang standar deviasinya kita lihat kembali. Di sini standar deviasinya adalah 13,25. Kita kecilkan juga, kita bulatkan menjadi 13. Di sini standar deviasi adalah 13. Nah, untuk rumus pengetahuan tinggi ini rumusnya adalah
rata-rata ditambah dengan standar deviasi, dapatlah hasil 81. Dan yang untuk pengetahuan kurang, rumusnya adalah rata-rata dikurang standar deviasi, dapatlah nilai 55. Kemudian untuk pengetahuan sedang berarti ranknya di antara tinggi dan rendah, yaitu 54 sampai 80%. Lalu di sini kita akan mengkarakteristikkan atau menggolongkan tingkat pengetahuannya dari presentasi ini. Seperti contohnya pada nomor 1 yaitu angka presentasinya 73. 73 ini masuk ke rank yang 54 sampai 80%, berarti tingkat pengetahuan di sini termasuk 2. Untuk yang 80 juga masuk ke rank 54 sampai 80%, berarti tingkat pengetahuannya 2. Untuk yang ketiga yaitu 53 adalah pengetahuan kurang, karena dari 0 sampai 55% itu adalah kategori untuk pengetahuan kurang. Kemudian untuk 87 itu masuk ke kategori tinggi atau masuk di angka 3 karena nilainya di atas 81. Nah, untuk yang seterusnya juga seperti itu. Lalu kita masuk lagi ke sistem SPSS. Sebelumnya kita akan mengcopy data yang tadi, yaitu tingkat pengetahuannya. Kita copy tingkat pengetahuan. Tingkat pengetahuan kita copy, lalu kita masukkan ke dalam data SPSS. Ke dalam data SPSS yaitu pada bagian data view kita paste. Setelah tingkat pengetahuan kita masukkan ke dalam data SPSS, selanjutnya yaitu untuk yang karakteristik respondennya, yaitu yang terdiri dari pendidikan, jenis kelamin, dan pekerjaan, itu juga kita masukkan ke dalam sistem SPSS-nya. Kita copy pada bagian ini. Lalu kita masuk lagi ke sistem SPSS, kita paste. Lalu pada bagian variable view kita ganti dulu desimalnya menjadi 0 semuanya. Lalu untuk bagian nama, yang pertama yaitu tingkat pengetahuan. Yang kedua yaitu pendidikan. Lalu yang ketiga yaitu jenis kelamin. Dan yang selanjutnya pada variabel 4. Pada variabel 4 yaitu pekerjaan. Lalu pada bagian value, pada tingkat pengetahuan kita buat yaitu 1 adalah tadi pengetahuan kurang. Lalu untuk yang kedua yaitu pengetahuan sedang. Dan untuk yang ketiga yaitu pengetahuan tinggi. Lalu kita klik OK. Lalu untuk yang pendidikan pada bagian value juga kita ganti yaitu dasar, menengah, dan tinggi. Lalu pada bagian value kita tambahkan yaitu yang pertama yaitu pendidikan dasar. 1 pendidikan dasar. Untuk yang kedua pendidikan menengah. Lalu yang ketiga pendidikan tinggi. Lalu kita klik OK. Lalu pada bagian jenis kelamin, 1 yaitu laki-laki. Lalu kita add yang kedua yaitu perempuan. Lalu kita OK. Lalu pada bagian pekerjaan kita lihat dulu di sini. Pada bagian pekerjaan yaitu 1 ASN, 2 IRT, 3 wira swasta, dan 4 petani. Kita tambahkan di value 1 ASN, yang kedua IRT,
Lalu yang ketiga, wira swasta. Dan yang keempat adalah petani. Lalu kita add, lalu kita klik OK. Lalu setelah kita ganti value dan selanjutnya kita akan cross tabulasi terlebih dahulu. Pada bagian ini kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian cross tabs. Lalu pada tingkat pengetahuan kita pindahkan ke bagian row. Lalu untuk pendidikan, jenis kelamin dan pekerjaan kita pindahkan pada bagian kolom. Kemudian kita cek statistiknya, lalu kita klik chi-square. Karena kita akan melakukan uji chi-square, maka kita klik chi-square. Lalu kita continue, lalu kita klik OK. Nah, dapatlah data seperti ini. Lalu kita masuk pada di sini sudah saya pindahkan data-datanya, yaitu yang pertama yaitu pada uji chi-square yang pada case processing summary-nya kita dapatkan bahwa berdasarkan output diketahui di sini diketahui bahwa terdapat 30 data yang semuanya diproses ke dalam analisis. Maka datanya tidak ada yang hilang. Karena di sini nilai missingnya adalah 0 dan persentase pada missingnya adalah 0, maka tidak ada data yang hilang. Sehingga tingkat kevalidannya adalah 100% di sini. Di sini tertera adalah 100%. Kemudian kita masuk, kita lihat yang kali silang. Di sini kita menggunakan persilangan. Yang pertama yaitu persilangan antara tingkat pengetahuan dengan pendidikan. Baiklah, kita akan melihat di sini yang pengetahuan kurang pada pendidikan dasar yaitu ada tiga responden. Kemudian pada pendidikan menengah itu ada 1 yang pengetahuannya kurang, dan kemudian untuk yang tinggi itu ada 3, maka totalnya adalah 7. Dan untuk pengetahuan sedang dapat dilihat di sini juga, yang dasar 6, yang menengah 6, yang tinggi 7, dan totalnya 19, sehingga didapat total pada di bawah ini adalah 30. Nah, jadi pas respondennya ada 30, berarti mereka menjawab. Kemudian dari tabel ini, pada tabel tabulasi silang ini memuat informasi antara hubungan tingkat pengetahuan dengan tingkat pendidikan, dengan variabel tingkat pendidikannya. Kemudian kita akan lihat chi-square testnya. Pada tingkat pengetahuan dengan tingkat pendidikan ini dapat dilihat bahwa signifikansinya dapat dilihat pada bagian persen chi-square, karena kita akan lihat yang pada bagian chi-square. Di sini didapatkan hasil adalah 0,538. Sebelumnya kita akan merumuskan rumusan hipotesanya terlebih dahulu, yaitu yang pertama H0 itu kita hipotesakan bahwa tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan tingkat pendidikan. Sedangkan pada HA-nya hipotesa kita yaitu ada hubungan pada tingkat pengetahuan dengan tingkat pendidikan. Dan dasar pengambilan keputusannya berdasarkan nilai signifikansi two-tilednya, bahwa jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka artinya H0 ditolak dan HA diterima. Lalu jika nilai signifikansinya besar dari 0,05, maka artinya H0 diterima dan HA ditolak. Kemudian uji hipotesis. Dari hasil kita di sini dapat berdasarkan output didapatkan pada uji person chi-square-nya adalah 0,538 yang artinya lebih besar dari 0,05. Nah, untuk kesimpulannya maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan HA ditolak. Artinya tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan tingkat pendidikan. Nah, lalu ada juga dasar pengambilan keputusan yang berdasarkan chi-square. Di sini sudah ada tabel chi-square-nya.
Dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, maka artinya H0 ditolak dan HA diterima. Namun, jika nilai chi-square hitung lebih kecil dari nilai chi-square tabel, maka artinya H0 diterima dan HA ditolak. Nah, di sini kita dapatkan hasil dan kesimpulannya. Berdasarkan tabel output, nilai chi-square hitungnya adalah nilai chi-square hitungnya adalah 3,121 dan DF-nya adalah 4. Di sini square tabel untuk DF adalah 4. Sedangkan signifikan yang kita gunakan yaitu penyimpangannya boleh 5%, maka di sini kita pakai 5% atau 0,050 atau dibulatkan menjadi 0,05. Maka distribusi tabel statistiknya yang didapatkan pada tabel chi-square adalah 9,488. Karena kita dapatkan dari sini DF kita tadi 4, berarti di sini lalu kita menggunakan yang 0,050, maka ini 0,050, 9,488. Lalu yang selanjutnya yaitu tingkat pengetahuan dengan jenis kelamin. Maaf sebelumnya di sini tadi ada yang kurang yaitu hasil uji. Hasil uji yang kita dapatkan yaitu nilai chi-square hitungnya yang tadi di dalam tabel pada bagian value yaitu di sini. Di sini adalah 3,121 dan sedangkan pada nilai chi-square tabelnya adalah 9,488. Maka kesimpulannya tuh data yang kita dapat adalah nilai chi-square hitung lebih kecil dari nilai chi-square tabel. Maka artinya H0 diterima dan HA ditolak. Yang berarti tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan tingkat pendidikan. Lalu untuk yang tingkat pengetahuan dengan jenis kelamin, caranya sama seperti tadi. Di sini juga ada jawaban responden yang pengetahuannya kurang pada laki-laki dan perempuan. Lalu untuk yang selanjutnya, untuk penghitungan chi-square-nya sama seperti tadi, dasar pengambilan keputusannya juga sama. Cuman bedanya kalau tadi tingkat pengetahuan dengan pendidikan, terus kalau yang ini tingkat pengetahuan dengan jenis kelamin. Lalu untuk yang selanjutnya pada bagian ini juga sama, yaitu untuk pengetahuan kurang sedang yang kita silangkan dengan pekerjaan juga di sini sudah ada totalnya. Untuk dasar pengambilan keputusan sama seperti tadi. Di sini sama, hasil dan rumusan hipotesanya juga sama. Baiklah, kita selesai sudah pada bagian uji non-parametrik pada bagian chi-square. Lalu kita akan memasuki uji yang kedua yaitu uji Mann-Whitney. Lalu untuk uji yang kedua ini yaitu adalah uji tentang uji Mann-Whitney. Di sini sudah ada datanya yaitu judulnya yaitu uji sensitivitas krim yang menggunakan krim pembanding dan krim uji. Nah, jadi sama seperti sebelumnya, sebelum masuk ke SPSS, maka data ini kita copy ke sistem SPSS. Kita copy ke SPSS seperti ini. Lalu kita masuk ke sistem SPSS-nya, lalu pada bagian data view kita paste. Nah, setelah itu kita masuk ke variable view. Kita ganti namanya yaitu di sini adalah krim pembanding. Lalu untuk yang kedua yaitu adalah krim uji. Lalu untuk desimal kita ganti menjadi 0. Nah, sebelum kita masuk kepada rumus uji pada Mann-Whitney ini, sebelumnya kita akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Di sini karena ada dua uji, maka untuk melakukan uji normalitasnya kita akan melalui regresi terlebih dahulu. Kita klik analyze, lalu kita regresi, kemudian linear.
Nah, di sini pada krim pembanding kita masukkan pada independen, lalu pada krim uji kita masukkan pada dependen. Nah, jangan lupa untuk mengubahnya yaitu kita klik save ini, kemudian kita pilih yang under standardized. Nah, lalu kita continue, lalu kita klik OK. Akan muncul data seperti ini. Tetapi bukan data ini yang akan kita pakai untuk uji normalitas. Nah, kita lihat lagi, kita masuk lagi ke SPSS yang pada bagian data. Nah, di sini akan ada data tambahan yaitu data residual 1 tulisannya di sini. Nah, judulnya di sini residual 1. Lalu dari data ini kita klik lagi analyze. Lalu setelah ini baru kita non-parametric test, legacy dialog, lalu one sample KS. Nah, pada bagian test variable listnya kita masukkan yang under standardized yang tadi, kemudian kita pindahkan. Lalu jangan lupa pada test distributionnya kita klik yang atau kita checklist pada bagian yang normal. Lalu kita klik OK, akan muncul datanya. Nah, data tadi kita pindahkan ke dalam uji Man Whitney-nya kita masukkan ke dalam Word. Nah, di sini judulnya yaitu uji sensitivitas krim antara krim pembanding dengan krim uji. Nah, tadi data yang kita gunakan. Lalu data ini adalah data normalitas, uji normalitas yang kita dapatkan pada sistem SPSS tadi yang telah di-copy ke dalam sini. Lalu di sini didapatkan signifikansinya yaitu 0,02. 0,02 ini datanya yaitu berarti lebih kecil dari 0,05 yang artinya data berdistribusi tidak normal. Berarti kita bisa melanjutkan uji ini. Mengapa tidak normal tetapi bisa dilakukan uji? Karena pada uji non-parametrik ini salah satu syaratnya adalah data yang tidak normal. Dalam artian data yang tidak normal saja yang bisa dilakukan dengan menggunakan uji yang ada di non-parametrik. Nah, di sini kita menggunakan uji Man Whitney. Nah, setelah kita dapatkan normalitasnya, lalu kita kembali lagi pada sistem SPSS tadi. Kita kembali ke sistem SPSS. Yang ini kita delete dulu karena ini sudah. Nah, yang krim uji ini nanti akan kita kategorikan atau akan kita kelompokkan. Nanti kita akan buat tanda krim pembanding 1 dan krim ujinya 2. Lalu pada krim uji kita copy. Ingat ini nomornya adalah sampai 20. Berarti nanti penomorannya 1 sampai 20 itu kita masukkan kategori atau kelompok 1. Lalu yang 21 sampai 40-nya kita masukkan menjadi 2. Ini sudah kita copy, lalu kita paste. Setelah dipaste, di sini kita hapus, kita delete. Lalu yang 1 sampai 20 tadi kita kategorikan sebagai 1. Lalu kita copy saja biar cepat. Ini tadi sampai nomor 20, grupnya 1. Lalu untuk yang 21 sampai 40 itu adalah kita kategorikan atau kita beri kode 2. Kodenya 2 sampai ke nomor 40. Nah, lalu kita masuk ke variable view. Di sini kita ganti menjadi kode. Lalu pada bagian ini kita ganti menjadi uji. Terus pada bagian value yang di kode, lalu di sini kita buat 1. 1 itu tadi adalah krim pembanding. Satunya krim pembanding. Lalu kita add, kita tambahkan. Yang kedua tadi adalah krim uji. Krim uji. Lalu kita add, lalu kita okekan. Kemudian setelah itu ini desimalnya kita ubah dulu menjadi 0. Setelah itu baru kita masuk ke sistem SPSS yang untuk pengujian secara Man Whitney.
Nah, lalu kita masuk ke analyze, kemudian non-parametric test, legasi dialog, kemudian 2 relate sample, relate sample. Lalu kita klik OK, uji kita masukkan, lalu yang kode juga. Nah, di sini jangan lupa harus perhatikan di sini pada bagian test type-nya kita checklist yang pada bagian Wilcoxon, lalu kita OK. Nah, dapat datanya. Kemudian kita masuk lagi, ini sudah dipindahkan ke bagian Word-nya. Nah, untuk nilai tes statistik pada ManWhitney ini sudah terdapat, yaitu di sini kita lihat bahwa signifikansi two-tailednya kita dapat adalah 0,226. Nah, sebelumnya kita akan merumuskan hipotesanya terlebih dahulu. Rumusan hipotesanya yaitu yang pertama H0. H0 itu tidak ada perbedaan hasil uji sensitivitas antara krim pembanding dengan krim uji. Lalu untuk yang HA yaitu ada perbedaan rata-rata hasil uji sensitivitas krim pembanding dengan krim uji. Nah, untuk dasar pengambilan keputusannya, dasar pengambilan keputusan di sini untuk dasar pengambilan keputusan jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka HA diterima dan H0 ditolak. Tetapi jika nilainya lebih besar dari 0,05, maka HA ditolak dan H0 diterima. Nah, uji hipotesis yang kita dapat hasil dari tabel di atas ini signifikansinya adalah 0,226, yang artinya data yang didapatkan lebih besar dari 0,05. Di sini lebih besar dari 0,05. Maka kita dapatkan kesimpulannya yaitu HA ditolak, yang artinya HA ditolak karena nilainya lebih besar dari 0,05. Berarti jika HA ditolak adalah tidak ada perbedaan rata-rata hasil uji sensitivitas rata-rata hasil uji sensitivitas krim antara krim pembanding dan krim uji. Nah, inilah data yang didapatkan pada uji ManWhitney. Baiklah, sudah ada 2 penjelasan, 2 latihan non-parametric test, yaitu yang pertama tadi adalah chi-square, lalu yang kedua ini adalah ManWhitney. Maka telah selesai video kita pada video penjelasan saya pada kali ini. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.